Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rima Tamara Aldisa, Skom. Saya merupakan dosen dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika FTKI Universitas Nasional. Bidang keahlian saya adalah kejelasan buatan, data mining, dan rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Delivery Interaction Assessment. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini, semester genap 2024-2025, yaitu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak adalah mata kuliah yang membahas proses pengembangan sebuah perangkat lunak secara sistematis, yaitu mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi hingga pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak. Dan mahasiswa dengan memahami mata kuliah ini mampu menjelaskan tujuan, jenis, dan tahapan dari pengujian perangkat lunak. Mahasiswa dapat membedakan dan menganalisis teknik pengujian seperti white box testing, black box testing, dan dalam kebutuhan sistem. Dan juga mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sistem serta menganalisis hasil dari pengujian untuk kualitas pengujian sistem secara baik. Lalu, topik yang akan dibahas dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak itu adalah untuk menganalisis kebutuhan sistem, model proses dari pengembangan sistem, desain perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, dan hingga dokumentasi atau pemeliharaan perangkat lunak itu sendiri. Berikutnya adalah metode perkuliahan di Universitas Nasional, yaitu menerapkan sistem blended learning yang dilakukan secara hybrid, yaitu luring, tatap muka langsung di kelas, bertemu langsung dengan mahasiswa di kelas, lalu daring atau online melalui Zoom atau Google Meet. Dan juga Universitas Nasional memiliki LMS Learning Management System melalui web kuliah Universitas Nasional yang di dalamnya terdapat forum diskusi antara dosen dan mahasiswa.
Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah ceramah, yaitu menyampaikan materi secara langsung atau secara verbal di depan kelas yang didukung dari sumber yang terpercaya seperti buku, website, dan dosen membuat slide presentasi. Mahasiswa diharapkan mendengarkan, memahami, dan mencatat dan aktif bertanya kepada dosen. Lalu yang kedua adalah diskusi kelompok, yaitu dosen membagi mahasiswa dengan beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan topik yang relevan selama kurang lebih 15 menit hingga 20 menit. Dan kemudian mahasiswa mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut kepada dosen untuk proses tanya jawab. Yang ketiga adalah proses PBL atau Problem Based Learning, yaitu mahasiswa bekerja secara kelompok untuk menganalisis studi kasus yang diberikan dari dosen untuk mahasiswa telah dan menghasilkan sebuah solusi yang tepat berdasarkan teori untuk dipelajari bersama. Untuk interaksi dosen dengan mahasiswa, saya mendorong mahasiswa untuk selalu berpartisipasi secara aktif dan terbuka dengan memberikan kesempatan selalu untuk bertanya selama perkuliahan. Serta saya membuat WhatsApp group untuk memudahkan komunikasi mahasiswa terhadap dosen dimanapun dan kapanpun. Dan untuk penilaian atau asesmen yang saya berikan dalam mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu ada 4 komponen. Yang pertama itu ada UTS, ujian tengah semester, itu menggunakan bobot 30%. Yang kedua ada UAS, ujian akhir semester, dengan bobot 30%. Yang berikutnya adalah tugas atau proyek, saya memberikan bobot 30%. Dan yang terakhir adalah partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas atau secara online sebesar 10%. Mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian sejak awal agar dapat lebih mengikuti, memahami, mengetahui, dan mengevaluasi perkembangan nilainya secara optimal dan secara mandiri. Silakan mengikuti mata kuliah Rekayasa Panggedona dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di pertemuan ke-10 ini, Ibu ingin menjelaskan tentang pengujian dan implementasi sistem. Apa sih tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini? Yaitu kita mahasiswa paham tentang tujuan, jenis, dan tahapan dari pengujian sistem. Dan kita juga akan mengetahui apa bedanya dan bagaimana cara menganalisis teknik dari pengujian sistem. Ada whiteboard testing, ada blackboard testing untuk sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Lalu yang ketiga, mahasiswa itu dapat memperbaiki kesalahan sistem serta bagaimana cara menganalisis hasil pengujian itu sendiri untuk meningkatkan bagaimana kualitas dari pangkat lunak. Nah, kira-kira di sini adakah yang tahu apa itu pengujian sistem? Pengujian sistem itu proses menguji apakah sistem berjalan sesuai spesifikasi atau tidak. Ibu jelaskan sedikit. Pengujian sistem itu adalah proses menjalankan atau mengevaluasi sebuah sistem secara manual ataupun secara otomatis. Untuk apa? Untuk menguji apakah sebuah sistem itu memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna secara aman dan bebas dari kesalahan. Jadi secara garis besarnya pengujian
pengujian sistem itu adalah memastikan bahwa aplikasi atau sistem yang kita rancang, sistem yang kita telah bangun itu bebas dari kesalahan atau bug, memenuhi spesifikasi pengguna atau keinginan dari pengguna itu sendiri, maunya seperti apa. Nah, dan layak untuk dioperasikan atau diberikan kepada konsumen. Lalu tujuan pengujian sistem itu banyak, tapi ini saya ambil tujuan utamanya itu adalah 3: meningkatkan kepuasan pengguna itu sendiri, kepercayaan terhadap sistem yang telah kita rancang, menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug. Lalu yang ketiga, mengurangi perbaikan sistem ke depannya, di masa depannya. Jadi tidak ada kesalahan atau error pada sistem di kemudian harinya. Oke. Lanjut ke berikutnya adalah seberapa baik sih sistem yang kita telah buat. Nah, ada yang namanya validasi dan verifikasi. Bedanya apa? Validasi dan verifikasi. Kalau validasi itu adalah sistem sesuai tidak dengan kebutuhan si penggunanya. Kalau verifikasi, sistem yang sudah dikembangkan itu berjalan dengan baik, benar atau tidak. Itu perbedaan dari validasi dan verifikasi. Konsep selanjutnya adalah konsep pengujian. Konsep penting dalam pengujian sistem adalah tadi validasi, apakah benar sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Verifikasi, sampai sejauh mana produk yang telah kita rancang itu sesuai atau tidak. Terus ada test case. Test case itu ada rangkaian atau langkah cara untuk menguji fitur secara tertentu. Test plan itu adalah dokumen perencanaan, ya, dokumen kita untuk merencanakan seluruh proses pengujian. Lalu ada bug, itu ada proses untuk mengetahui kesalahan sistem yang harus kita perbaiki. Lalu yang terakhir adalah automation testing, yaitu itu adalah cara untuk mengukur cara untuk pengujian sistem secara otomatis. Jadi pakai automation system. Nah, di sini adalah pengujian sistem secara tujuannya berdasarkan tujuannya banyak sekali, ada 7, ya. Yang pertama adalah unfunctional testing, apakah sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Non-functional testing, apakah sistem cepat dan stabil. Performa testing, uji kecepatan dan kapasitas dari sistem tersebut. Lalu ada security testing, yaitu ada uji keamanan dan ancaman, apakah sistem itu aman atau tidak dari bahaya virus. Lalu ada load testing, load testing itu mengukur performa sistem saat diberi beban pengguna atau data. Misalkan kita punya sistem nih, web kuliah, ternyata banyak yang mengakses nih, ada 100 yang mengakses. Nah, itu kuat apa enggak aksesnya? Kuat enggak sistem itu menerima banyaknya pengguna yang datang masuk ke dalam sistem itu, membuka sistem itu, ya kuat apa enggak beban pengguna mendukung performa sistemnya. Lalu yang selanjutnya ada stability testing, itu ada uji kemudahan penggunaan sistem. Jadi kita sebagai pembuat sistem nih, ya, kita memberikan kepada penggunanya, memberikan kepada yang menggunakan apakah sistem itu mudah apa enggak, menu-menunya, sub-menunya itu mudah apa tidak dijalankan oleh pengguna. Ramah digunakan, enggak mudah digunakan dalam pengguna. Yang terakhir adalah regression testing, yaitu uji fitur ramah setelah sistem diperbarui. Ya, ini ada 7 pengujian berdasarkan tujuan. Lalu ini ada selanjutnya, ada hubungan pengujian dengan proses pengembangan. Jadi awal-awalnya kita harus tahu dulu nih spesifikasi kebutuhannya maksudnya apa. Lalu awalnya kita tahu spesifikasi sistem, kita mulai merancang sistemnya, ya. Kita bisa mendesain sistemnya dulu menggunakan use case, flowchart, use case, sequence diagram, ya. Kita merancang dulu alurnya, seperti apa, kita detailkan perancangannya, lalu kita
implementasikan. Jadi implementasikan, setelah itu kita uji. Contohnya itu menggunakan beberapa pengujian berdasarkan tujuan tadi, ada load testing, uji testing, ya. Lalu kita pelihara aplikasi itu maintenance, itu kita maintenance untuk selanjutnya. Oke, di sini ada teknik dari pengujian sistem. Adakah yang tahu apa saja dari teknik pengujian sistem? Apa? White box sama black box. Ya, tuh teknik pengujian sistem itu ada dua, white box testing dan black box testing. Apa sih black box testing dan white box testing? Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang black box testing. Adalah pendekatan pengujian untuk kamarnya di mana kemudian tidak mengetahui struktur internal. Kita tidak tahu codingannya, kita tidak tahu kode programnya ya. Kita karena fokus pada input dan output untuk memastikan sistem itu bekerja sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhannya. Jadi kita tidak kebalikannya dengan white box nanti ya. Nah, jadi kalau white box itu tidak menguji kode programnya. Nah, di sini adalah tujuan pengujian dari white box testing itu memastikan sistem menghasilkan output yang baik, yang benar, sesuai dengan outputnya, sesuai dengan inputnya. Terus menguji sistem sesuai dengan fungsinya apa, menemukan kesalahan pada melakukan dan untuk respon sistem yang lebih baik. Ya. Lalu berdasarkan jenis kesalahan yang dapat diidentifikasi, fungsinya itu tidak benar atau hilang, kesalahan antarmuka, kesalahan pada struktur data, dan kesalahan akhir program. Nah, ini adalah contoh studi kasus dari pengujian black box testing, yaitu adalah aplikasi form login. Ini aplikasi form login yang saya buat sendiri, di mana misalnya saya skenario-nya adalah saya membuat username, yaitu nama saya Bima Admin, passwordnya 12345. Lalu saya klik login ya. Ternyata pada saya klik login itu jika data valid, maka pengguna berhasil masuk ke aplikasi tersebut, masuk ke menu home atau menu ke pembuatan selanjutnya. Tapi jika salah username password ini ada satu, saya tambahin satu, terus maksudnya jelasnya salah, beda ya, maka itu akan gagal login ke pesan password salah atau password menguji tidak melihat bagaimana kode ditulis, tapi dia hanya tahu input dan output hasilnya aja. Itu ya, ini contoh kasus untuk pengujian black box testing. Lalu apa Bu bedanya sama white box testing? Nah, white box testing itu kebalikannya dengan black box. Jadi kalau white box itu menguji, nah dia ini white box ini menguji kode atau logika programnya. Ya, bagaimana menguji memiliki akses penuh terhadap struktur internal kode dan logika program. Jadi fokus kode fokus pengujian bagaimana kode bekerja secara teknik. Ya, jadi kebalikannya, yaitu dia white box testing ini menguji struktur kendali seperti if, grouping, dan switch. Nah, kode-kodenya, kode programnya, codingannya, gitu. Nah, selanjutnya adalah di sini ada contoh studi kasus yang dimana ibu akan membagi satu kelompok itu 3 mahasiswa, ya. Kalian mahasiswa membuat contoh studi kasus, misalkan nih contohnya pengujian sistem informasi akademik siakat di Universitas Teknologi. Bisa kalian nanti cari contoh studi kasusnya sistem informasi perusahaan, bisa ya. Contoh informasi kan banyak, perpustakaan, gajian kan banyak tuh contoh kasusnya. Nah, kalian buat latar belakangnya, misalnya universitasnya, ini contohnya Universitas XYZ mengembangkan atau merancang ya sistem
yaitu namanya siasat. Nah, untuk apa sih siasat ini? Untuk memastikan mahasiswa dan dosen bisa tahu, kalau mahasiswa bisa tahu HLS-nya, melihat nilai, ya, memakai jadwal. Kalau dosen bisa ngikut nilai, bisa ngeliat jadwal dosen, ya. Itu untuk latar belakang awalnya. Nah, ternyata setelah dirancang sistem itu terjadilah adalah permasalahan setelah sistem itu dibuat, yaitu mahasiswa ternyata gagal login, gagal menyimpan PFS, ya. Akses sistemnya lambat jika digunakan bersamaan. Nah, jika aplikasi atau sistem itu diakses oleh banyak pengguna, sistem itu maka memuat data loadingnya agak lama. Terus terdapat ketidaksesuaian antara jadwal yang hampir. Oke. Misalkan di KFS kita ada matematika, nilainya D. Loh, saya nggak D kok matematikanya, saya B. Nah, kan D sama B kan beda tuh. Nah, itu berarti nggak terjadi permasalahan, ya. Bagaimana nih kalian menganalisis masalah tersebut? Bagaimana kalian menganalisisnya? Jadi tim pengembang kita nih sebagai pengembang sistemnya melakukan pengujian menggunakan beberapa metode, yaitu web testnya, webbox-nya, load testingnya, dan security testnya. Webbox testingnya menguji fungsional seperti input KFS sampai jadwal. Webbox testingnya menguji kodenya. Load testing mengatasi batas maksimum jumlah pengguna. Berarti kalau tadinya penggunanya dikasih akses itu hanya 100, mungkin bisa ditambah. Security testing, security namanya harus security, ya. Kita harus mengamankan, kita menguji celah-celah dari virus. Banyak kan yang tahu-tahu aplikasinya atau sistemnya nggak bisa diakses, tahu-tahu ada kena virus apa gitu, ya. Nah, itu security testingnya berarti nggak aman. Jadi kita harus menganalisis masalahnya itu. Jadi kalian mahasiswa nanti tugasnya membuat latar belakangnya apa, permasalahan yang terjadi apa, lalu bagaimana cara kalian menganalisis masalahnya tersebut. Sebagai kalian ini, anggaplah kalian ini sebagai tim pengembang atau tim pembuat sistem itu. Nah, setelah tahu latar belakangnya apa, permasalahannya apa, analisis masalahnya itu menggunakan beberapa metode itu, lalu terakhir adalah solusi atau hasil yang diharapkan. Mau seperti apa hasilnya? Ternyata kita dikembangkan menggunakan framework yang lebih baik, ya. Namanya Rafael database dirancang terpusat untuk menghindari duplikasi data. Oke. Proses KFS berjalan sesuai dengan sesuai standar kendala. Lalu melakukan pengujian performa atau uji terus aplikasi sistemnya, jangan sampai ada kesalahan lagi. Ini beberapa solusi dan hasil yang diharapkan. Nah, tugas kalian, tugas untuk mahasiswa buat kelompok 3 kelompok yang bebas, perempuan sama laki-laki bebas 3, yaitu menganalisis tadi studi kasusnya, pengujian sistem informasi, ya. Masih terserah kalian mau tentang apa, informasi perpustakaan, informasi keuangan, atau informasi tidak, tapi ini hanya contoh, ya. Akademik, kalian harus menganalisis permasalahannya apa. Lebih banyak analisis masalahnya, metodenya lebih bagus. Ini kan hanya contoh, ya. Ini itu tanpa contoh metodenya. Lebih banyak, lebih bagus untuk metode pengujian metodenya apa aja, gitu, ya. Lebih banyak, lebih bagus. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Tugasnya nanti dikumpulkan di LMS, Management System, LMS UNAS, web kuliah UNAS.ac
data ini ya, saya upload di sana. Untuk tugas tugas kedua yang pertemuan sebelumnya udah saya buka forumnya, nanti kalian tinggal upload tugasnya di LMS. Oke, baik. Ini semua ya, harus ada latar belakang masalahnya, permasalahannya apa yang terjadi, analisis masalahnya. Kalian sebagai pengembang itu mau bagaimana menganalisisnya, menggunakan metodenya apa, lalu solusi dan hasil yang kalian yang diharapkan itu mau seperti apa. Lebih banyak lebih bagus. Kalian harus memiliki imajinasi. Kalian tuh sebagai anggaplah kalian tuh sebagai pembuat sistem, mengangkat sistem ya. Oke, tugasnya itu silakan diupload di web kuliah. Saya kasih waktu kurang lebih 2-3 hari ke depan. Oke, dari sini kira-kira nggak ada yang mau tanya ya? Baik, pada sesi terakhir ini Ibu akan melakukan absensi ya. Pertama Muhammad Aulia Alfiansyah. Hadir Bu. Yang kedua Bimo Amanta. Hadir Bu. Yang ketiga Muhammad Ibnu Rashid. Hadir. Yang keempat Andre Tiasefa. Hadir. Yang kelima adalah Muhammad Fahru Akbar. Hadir Bu. Keenam adalah Muhammad Isgulal. Hadir Bu. 7 Bintang Satria. Hadir Bu. 8 Muhammad Hasan. Hadir Bu. 9 Ren Eka. Hadir Bu. 10 Dimas. Hadir Bu. 11 Raja Priyo Sadewo. Hadir Bu. 11 Satria Surya nggak hadir ya. 12 Mangfira Salsabila. Hadir. Selanjutnya Banika Van Santali. Izin Bu. Oh, izin. Berikutnya adalah Riana Jevi. Hadir Bu. Selanjutnya ini Sulistiana. Saya Bu. Andinda Ristiana. Naswa Okalinda. Marta Naufal. Farhan Aslin. Ada? Nggak ada. Oke. Selanjutnya Muhammad Hasan Hilatsyah. Zaki Safinda. Abi Rahdi. Izin Bu. Oh, izin. Kayak yang dua terakhir ya. Muhammad Raihan. Sakit. Sakit Bu. Naswa Okalinda. Sakit. Andinda Ristiana. Itu aja untuk pertemuan ke-10 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengantar mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih banyak atas perhatian dan sampai jumpa lagi di pertemuan perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.